Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Kamis 2 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: PT PLN abaikan standar pembangunan jaringan baru di Kabupaten Rotendao. Laporan KB Hurek Making. Tidak melewati tahapan proses pemasangan jaringan baru, hanya kesepakatan antara vendor penyedia barang dan masyarakat pada pembangunan fasilitas listrik di Desa Oe Matamboli, Kecamatan Lobalain. Anggota DPRD Rotendao dari Partai Persatuan Pembangunan Charlie Lian mengatakan, seharusnya PT PLN menempuh setiap proses pemasangan jaringan agar warga tidak dikorbankan. Pernyataan anggota DPRD Rotendao Charlie Lian itu menjawab RRI terkait polemik sambungan baru pada sedikitnya 16 rumah penduduk dan satu gereja di Oe Matamboli. Ditegaskannya DPRD menyambut baik perluasan jaringan, apalagi pada program nasional Desa Menyala. Bukan berarti PT PLN mengabaikan setiap proses, termasuk tiang penyangga hanya dari bahan kayu, serta beban biaya yang harus dibayar warga di luar nilai kewajaran. Kita tidak membatasi perluasan jaringan, tetapi kemudian tidak terpenuhinya standar teknis, maka itu perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, untuk standar biaya daya 450 itu kan kalau yang kita tangkap dari informasi yang kita himpun itu dibebankan kurang lebih 3 juta per kakak. Lah kita tahu kan standar 450 itu meter subsidi yang harganya tidak lebih dari 1 juta. Ini kan markup harga. Lalu kenapa juga dipaksakan pakai tiang penyangga kayu? Sementara itu Kepala PLN Ranting Rotendao Sebastianus Tabur diminta komentarnya mengatakan perluasan jaringan ke Desa Oe Matamboli hanya dalam kesepakatan warga dengan pihak penyedia barang. Tanpa menyebut nama perusahaan penyedia barang, Sebastianus Tabur mengatakan pihak PLN segera memperbaiki untuk kenyamanan pengguna listrik di Desa Oe Matamboli, Kecamatan Lobalain. Nah, itu sepakat sih sebenarnya, sepakat masyarakat itu mereka mau nanggung ini. Nanti kita benahi pelan-pelan supaya nanti aman lah untuk listrik di sana. Yang penting untuk tahap awal kami akan tangani supaya aman pemakaian listrik di sana dulu. Pasti PLN akan inilah Pak, akan tetap perhatikan itu kenyamanannya. Nanti kami benahi Pak, nanti kami benahi. Untuk diketahui, pembangunan fasilitas jaringan listrik Desa Oe Matamboli hanya dalam kesepakatan warga dengan penyedia barang. 16 keluarga pengguna jasa listrik secara swadaya mengumpulkan uang lebih dari 20 juta rupiah diserahkan kepada penyedia barang untuk pengalihan kabel penghubung dan aksesoris sambungan. Persoalan lain adalah kekurangan daya mengakibatkan sejumlah warga tidak bisa memanfaatkan aliran listrik secara baik. Dari Beranda Selatan NKRI, KB Hurek Making melaporkan. Upacara HUT Bayangkara ke-74 dilaksanakan secara virtual serentak di seluruh Indonesia. Rodi Hartono melaporkan. Dalam masa pandemi COVID-19, perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 tahun 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri laksanakan upacara secara virtual melalui video conference yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polda dan Polres seluruh Indonesia yang diikuti Satuan Polres Rotendao yang dilaksanakan di Aula Wirasatya Polres Rotendao Rabu 1 Juli 2020. Bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo dari Istana Negara memimpin langsung upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti seluruh Polda dan Polres di 34 provinsi di Indonesia. Dalam amanat Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo menegaskan keselamatan rakyat adalah yang paling utama, namun harus tetap waspada dan cepat tanggap dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum. Presiden Jokowi juga dalam amanatnya memerintahkan para jajaran Polri, Kejaksaan, KPK dan beserta jajaran pengawasan internal untuk bersinergi bersama-sama dalam mengawasi penggunaan dana anggaran COVID-19 yang bernilai 695,2 triliun rupiah. Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat. Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerjasama. Tolong pelaksanaan program penanganan COVID-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu 695,2 triliun dan bahkan bisa lebih
besar lagi jika diperlukan. Presiden Joko Widodo berkesempatan menyapa 6 wilayah Polres yang berada di wilayah terdepan NKRI. Salah satunya adalah Polres yang disapa adalah Polres Rotendao Polda NTT. Dalam kesempatan itu, Kapolres Rotendao AKBP Bambang Hariwibowo langsung melaporkan situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Rotendao kepada Presiden Joko Widodo. Siap, Bapak Presiden. Sekarang di Rotendao masih hujan atau sudah kemarau? Mohon izin melaporkan yang kami hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami melaporkan dari Kabupaten Rotendao. Saat ini wilayah Rotendao memasuki musim kemarau, Bapak Presiden. Keamanan di bulan terakhir Juni ini seperti apa? Sekaligus kami laporkan Bapak Presiden untuk keamanan di wilayah hukum Polres Rotendao. Alhamdulillah kondusif. Tidak ada kejadian menonjol dan tidak ada kasus yang membahayakan bagi masyarakat Kabupaten Rotendao. Demikian sebagai laporan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih. Pelaksanaan upacara HUT Bayangkara ke-74 yang dilaksanakan serentak seluruh Polda dan Polres dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah masing-masing dan para tokoh adat, tokoh masyarakat beserta tokoh agama pada masing-masing Polres dan Polda di seluruh Indonesia. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Domi Mere, dalam keterangan pers di Kupang menjelaskan, pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah pasien positif COVID-19 sembuh bertambah 6 orang. Selengkapnya, Rilen Poik melaporkan. 6 pasien positif COVID-19 yang sembuh terdiri dari 4 orang berasal dari Kabupaten Sika dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Manggarai Barat. Dr. Domi Mere juga melaporkan dari 12 kabupaten kota yang terpapar virus corona di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 diantaranya kembali ke zona hijau. 4 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Timur Tengah Selatan dari 4 pasien yang terpapar coronavirus dan semuanya dinyatakan sembuh. 2 di Kabupaten Rotendao juga telah sembuh, 12 di Kabupaten Ende juga telah sembuh semuanya, serta 2 pasien positif COVID-19 lainnya di Kabupaten Flores Timur juga telah dinyatakan sembuh. Sementara itu jumlah pasien sembuh di sejumlah kabupaten lain yang terpapar COVID-19 juga dilaporkan terus bertambah. Berdasarkan laporan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Profesor Wejid Johannes, dari 94 spesimen yang dikirim yang berasal dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Kupang, Sika, Manggarai Barat, diketahui bahwa hari ini semuanya negatif. Jumlah yang positif sampai dengan hari ini tetap datanya seperti yang kemarin, yaitu 118. Berita baik, hari ini ada 6 orang yang sembuh. 6 orang itu terdiri dari 2 orang pasien COVID-19 positif dari Kabupaten Manggarai Barat dan 4 orang dari Kabupaten Sika. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Domi Mere juga merincikan jumlah kabupaten kota yang terpapar virus corona adalah Kota Kupang, jumlah pasien yang positif COVID-19 sebanyak 35 orang, yang sudah sembuh 29 orang, dan saat ini yang masih dirawat 5 orang dan meninggal 1 orang. Di Kabupaten Sika ada 27 pasien positif COVID-19 yang sembuh sebanyak 21 orang sehingga yang dirawat tinggal 6 orang. Di Kabupaten Manggarai masih tetap 1 pasien positif COVID-19, Nagekeo 3 orang. Di Kabupaten Manggarai Barat jumlah positif pasien COVID-19 sebanyak 16 orang dan 9 orang telah sembuh juga masih dirawat sebanyak 7 orang. Kabupaten Sumba Timur dari 11 orang positif virus corona, 8 telah dinyatakan sembuh dan tinggal 3 orang masih dalam perawatan. Sumba Barat Daya masih tetap 1 pasien positif COVID-19 serta 4 orang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat. RRI Kupang, Rilan Poik melaporkan. Hadapi pandemi coronavirus dalam tatanan hidup baru, DPRD Kota Kupang dorong pemerintah agar lebih serius menyikapi asupan kebutuhan masyarakat baik obat maupun makanan. Berikut kita ikuti laporan reporter Alfred Sengge. Lembaga Legislatif DPRD Kota Kupang konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas kepemerintahan, terutama dari aspek penjaminan dan perlindungan terhadap kesehatan bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 di balik kebijakan tatanan hidup baru. Sebagaimana dikemukakan Ketua Fraksi PKB Theodora Ewalde Taek yang lebih menekankan pada aspek pengawasan baik terhadap peredaran obat-obatan dan makanan siap saji dan berkemasan secara khusus terhadap makanan produksi yang dikhawatirkan dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Memang COVID
menjadi fokus perhatian, tetapi penyakit ikutan yang lain tidak boleh dikesampingkan. Kemudian urusan tupoksi dinas yang lain, misalnya pengawasan terhadap obat dan makanan, itu juga tidak boleh dikesampingkan. Apalagi memasuki kehidupan new normal ini, semua aktivitas harus kembali normal seperti biasa. Yang perbedaannya adalah beberapa tata cara yang harus mengalami perubahan, tapi tidak boleh mengurangi substansi pengawasan daripada dinas terhadap masyarakat yang berusaha di bidang kuliner. Saya agak satu yang menyentil itu juga adalah kesehatan produksi makanan. Ini juga harusnya menjadi sumber pengawasan pemerintah ada di situ. Karena mereka yang memproduksi ini kan harus ada lebih dahulu izin layak sehat. Nah, harusnya ini juga dinas terus melakukan evaluasi dan benar-benar tegas untuk memberikan sanksi apabila dalam kunjungan lapangan itu tidak memenuhi syarat layak sehat, memang harus dihentikan dulu. Penegasan soal peningkatan kapasitas dari fungsi pengawasan juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang, Adrianus Atali, yang menurutnya mesti mendapat ekstra perhatian institusi yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan, baik obat-obatan maupun makanan. Untuk itu instansi teknis yang punya tugas dan kewenangan serta tanggung jawab itu dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh lengah, tetapi dia harus lebih meningkatkan kerja pengawasannya untuk mengawasi semua yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan bisa menjamin bahwa kesehatan masyarakat itu terpenuhi. Kalau itu tidak dijamin, maka ya tidak tahu ya, bisa saja ada pengusaha-pengusaha yang nakal dan dia menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa. Nah, ini peran daripada Dinas Kesehatan dan juga Disperindak ini untuk melihat ini, memastikan bahwa bahan makanan yang sementara beredar di toko-toko dan tempat-tempat market yang lain itu betul-betul itu terjamin bisa diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan legislator 3 periode ini juga mengingatkan pemerintah terhadap dampak pelemahan fungsi pengawasan yang memiliki kolerasi langsung dengan kesehatan masyarakat yang dipastikan dapat berimplikasi pada kondisi pergerakan pandemi COVID-19 yang bakal memasuki tahapan periode lanjutan. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten ND dalam waktu dekat siap tender paket pekerjaan tahun anggaran 2020. Laporan Rovinus Wula. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten ND dalam waktu dekat siap tender paket pekerjaan tahun anggaran 2020. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ND, Insinyur Frans Lewang kepada RRI di ND. Frans mengatakan semua paket pekerjaan akan dilelang melalui Pokja, namun saat ini rekan di Pokja tengah fokus di bidang kesehatan mempersiapkan pelelangan paket pekerjaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Sementara paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ND baru bisa dilaksanakan pelelangan minggu depan untuk 2 paket pekerjaan, yakni paket pekerjaan jalan masuk stasi Buanawa dan paket pekerjaan jalan masuk Rumah Sakit Pratama. Terkait alokasi anggaran, Frans menjelaskan dana untuk paket pekerjaan jalan masuk stasi Buanawa telah dialokasikan sebesar 750 juta, sementara alokasi anggaran untuk paket pekerjaan jalan masuk Rumah Sakit Pratama sebesar 1,3 miliar. Dengan demikian, total alokasi anggaran untuk 2 paket pekerjaan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ND sebesar 2 miliar lebih. Karena kami semua kan nanti lepasan di Pokja, lelang kan melalui Pokja toh. Saya punya di Stasiun Jago minggu depan bisa lelang tapi hanya 2 paket jalan masuk stasi Buanawa dan jalan masuk Rumah Sakit Pertama. Paralel semua tertunda. Dan disarankan oleh teman-teman dari Jakarta begitu. Bahwa kalau bisa yang di drop tahun ini, tahun depan menjadi prioritas. Mudah-mudahan dari kebijakan di tingkat nasional tidak berubah sehingga semua pendanaan jangan sampai semua full ke Jakarta kan. Ditanya bagaimana kelanjutan untuk paket pekerjaan ruas jalan paralel yang menjadi target pemerintah daerah Kabupaten ND, Frans mengatakan untuk paket pekerjaan ruas jalan paralel semuanya ditunda. Ditambahkannya, sesuai saran dari Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum, semua paket pekerjaan yang drop tahun 2020 akan menjadi prioritas utama tahun anggaran 2021. Jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ND. RRI Rovinus Wula melaporkan. Pemerintah NTT membentuk tim guna melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana bantuan tunai maupun non-tunai yang bersumber dari dana desa maupun pemerintahan pusat. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Benediktus Polong Mahing menegaskan pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini sedang membentuk tim guna mengevaluasi penyaluran dana bantuan tunai dan non-tunai baik dari pemerintah pusat maupun dari dana desa.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Benediktus Polongmaing di Kupang yang lebih lanjut mengatakan kegiatan evaluasi penyaluran dana bantuan tunai dan non-tunai di masa pandemi COVID-19 sebagai masukan guna dilakukan eksekusi. Yang kita mau evaluasi adalah penyaluran yang tunai dan non-tunai yang sudah jalan selama ini baik dari pusat maupun dari dana desa, sejauh mana ini efektif di lapangan begitu, supaya jangan sampai kita beri ke sana ini justru tidak efektif. Jangan sampai kalau salah sasaran itu data pasti jaminan kabupaten. Tapi bagaimana ini dalam tunai dan non-tunai yang selama ini dari pusat dan desa punya, itu kita mau evaluasi dulu untuk menjadi masukan kepada kita untuk kita eksekusi. Menyinggung tentang kesiapan pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi masyarakat, Sekretaris Daerah Benediktus Polongmaing mengakui persoalan COVID-19 menjadi prioritas pemerintah dalam memaksimalkan anggaran yang cukup sebagai upaya menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Terkait penanganan COVID itu menjadi prioritas pemerintah ya untuk menyelamatkan masyarakat ini dari bencana pandemi. Itu prioritas pemerintah. Jadi kalau pandemi ini terus melakukan eskalasi dan lain-lain, pemerintah harus melakukan upaya maksimal dengan menyiapkan anggaran cukup untuk mengatasi persoalan itu. Jadi tidak boleh alasan pemerintah uang tidak ada, ini tidak ada, rakyat mati, itu tidak boleh. Jadi itu saya sampaikan bahwa kalau terjadi eskalasi dan semua sumber daya keuangan yang ada digunakan untuk diarahkan ke sana. Dalam rangka menangani persoalan COVID-19, pemerintah Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran sebesar 810 miliar rupiah lebih. Anggaran tersebut terbagi untuk penanganan COVID di bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan jaring pengaman sosial. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.